Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Harapan seorang yang setelah melangsungkan pernikahan adalah ingin punya buah hati, ingin punya anak yang tentunya harapannya adalah anak ini tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, yang bisa menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya saat orang tuanya sudah tiada. Namun terkadang Allah Ta'ala uji sebagian pasangan tidak punya anak, tidak punya anak, bahkan sudah sekian lama menikah, apakah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun menikah tidak kunjung punya anak. Bagaimana menghadapi yang seperti ini? Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Di sana Allah Subhanahu wa taala kita dapati berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah Ta'ala lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala ciptakan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala berikan sebuah pasangan anak-anak perempuan, ataupun ada pasangan yang Allah Ta'ala berikan anak laki-laki, atau Allah Ta'ala berikan keduanya, punya anak perempuan dan juga punya anak laki-laki. Dan Allah Ta'ala menghendaki ada yang aqiman, tidak memiliki keturunan. Maka ini bagian dari takdir Allah Ta'ala. Anak itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Ada yang Allah Ta'ala beri, ada yang tidak Allah Ta'ala beri. Jadi ada yang Allah Ta'ala berikan anak, ada yang tidak Allah Ta'ala berikan anak. Namun apakah kemudian ketika tidak punya anak ini lalu putus asa, merasa rendah, merasa kecil hati? Kita bisa ambil contoh misalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menikah dengan manusia paling mulia, tentu harapannya juga memiliki keturunan, tapi qadarullah, Allah Ta'ala tidak memberinya anak. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal, Aisyah sendirian. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya keturunan. Namun perhatikan, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengeluh, meminta kepada Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar memiliki keturunan." Tidak ada. Tidak pernah Aisyah radhiyallahu anha meminta sekalipun kepada Rasulullah SAW doa seperti itu. Dan apakah kemudian kita dapati Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini merasa rendah, merasa hina tidak punya anak? Tidak. Bahkan kiprah dakwah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha semakin membaik, semakin hari semakin bagus. Banyak para sahabat-sahabat mulia yang belajar dari beliau. Banyak orang-orang yang mengambil faedah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah hakikatnya seorang muslim. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika tidak punya keturunan. Di sisi lain kita bisa perhatikan ada orang diberikan anak pun, diberikan amanah seperti itu pun tidak menunaikan amanahnya sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga anaknya tumbuh kembang tidak menjadi anak yang soleh, tidak difasilitasi, tidak diberikan pembelajaran agar dia menjadi anak yang soleh. Justru malah anaknya menjadi bagian dari musibah lebih besar bagi dirinya. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih ketika tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan berarti ada waktu tambahan. Tidak memiliki keturunan berarti punya hal yang lebih luas lagi untuk mengembangkan diri, untuk seriuskan diri dalam menuntut ilmu, untuk lebih serius lagi dalam membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan untuk membantu anak-anak lainnya yang tidak diberikan pendidikan baik oleh kedua orang tuanya.
Sehingga sekalipun ia tidak mendapatkan doa dari anaknya secara langsung, dia bisa banyak mendapatkan doa dari anak-anak yang lainnya, anak-anak kaum muslimin lainnya yang ia berikan kebaikan, yang ia bantu, yang ia ajari kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga sekalipun tidak ada anak kandung yang mendoakannya, ada anak-anak lain, anak-anak kaum muslimin yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Begitulah seorang muslim seharusnya, tidak berpangku tangan hanya dengan satu rezeki, tapi ia mengharapkan rezeki dari sisi yang lainnya sehingga tetap mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, positive thinking terhadap ketetapan Allah Ta'ala, dan terus mencari sisi-sisi baik dari manapun yang bisa ia dapatkan, sehingga dengan demikian apapun yang Allah Ta'ala ujikan kepada dirinya, selalu nilai terbaiklah yang ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.